Oke, halo semuanya. Jadi kembali lagi di video tutorial untuk bab bab apa nih? Bab 66 sampai 68, kemudian bab 7. Jadi untuk video ini kita akan bagi dalam banyak part gitu ya. Jadi untuk video ini kita akan bahas untuk telaah konsep dan soal nomor 2 ya. Ini soal telaah konsep dan soal nomor 2 ini cukup banyak tuh. Soal nomor 2-nya aja ada 5 sub soal gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya sekarang kita bagi dalam beberapa nomor gitu. Jadi durasi videonya nggak akan selama dulu yang mungkin bisa sampai 1 jam 2 jam. Jadi mungkin untuk satu video sekarang maksimalin yang paling 30 menit lah. Jadi lebih lebih jadi teman-teman juga lebih enak untuk nontonnya dan lebih fokus misalnya mau cari nomor berapa gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari setelah konsep. Bentar. Ini soal telaah konsep. Di sini untuk soal yang A, daerah hasil fungsi fx sin inverse x adalah apa? Nah, teman-teman, untuk fungsi trigonometri itu sebenarnya fungsi yang tidak punya inverse ya, umumnya. Jadi kalau kita misalnya punya y sin x gitu, nah sebenarnya dia ini tidak punya inverse. Namun dengan membatasi x-nya dalam interval min pi per 2 sampai pi per 2 x-nya, gitu ya. Nah, salah. Harusnya ini X elemen dari min pi per 2 sampai pi per 2. Dengan membatasi ini, fungsi ini jadi punya inverse. Sehingga inverse-nya bisa kita tulis sebagai X itu adalah sinus inverse dari Y. Atau dengan biasa kita melakukan bahwa F inverse X gitu ya. Nah, dengan sinus inverse gitu ya. Ini gitu deh. Nah, eh, jadi kalau ditanyain daerah hasilnya kan berarti fungsinya kan sekarang kita lihat nih fungsi yang ini, yang atasnya eh, biar aja gitu. Nah, kita kan fokus ke fungsi ini, ke fungsi sinus inverse-nya. Jadi daerah hasilnya itu pastilah si X ini kan. Daerah hasil dari fungsi ini adalah X ini, di mana X itu adalah ya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi daerah hasilnya atau range-nya dari fungsi F ini adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian turunan dari sinus inverse X ini adalah 1 per akar 1 minus X kuadrat. Itu untuk turunannya. Yang kedua, integral dari 2x pangkat 3x dx. Di sini kita diminta untuk menggunakan integral parsial dengan pilih u-nya x dan dv-nya harusnya di sini pangkat 3x ya. Kalau menurut saya ini harusnya pangkat 3x dx gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan u-nya itu x, maka du turunannya akan sama dengan dx ya, sama-sama satu kan. Kemudian kalau kita tahu dv-nya adalah pangkat 3x dx, maka untuk mencari v dari dv berarti kita integralin. Integral dari pangkat 3x adalah sepertiga pangkat 3x gitu ya. Nah, maka di sini saya bisa ubah soalnya menjadi 2 kali integral xe pangkat 3x dx. Nah, ingat integral parsial itu kalau kita punya integral dari u dv, ini akan menjadi uv min integral v du. Gitu ya. Sehingga di sini saya bisa tulis 2 dikali u-nya adalah x, kemudian v-nya adalah sepertiga pangkat 3x dikurangi dengan integral dari sepertiga pangkat 3x dx ya, karena du sama dengan dx.
Nah, di sini kita berhadapan dengan integral lagi. Integral dari sepertiga E pangkat 3X. Kalau saya kalikan masuk, jadi kan ini berarti 2X per 3 E pangkat 3X. Nah, integral dari ini kan sama saja dengan mengatakan bahwa kita punya sepertiga integral E pangkat 3X. Di mana integral E pangkat 3X ini, ya baik-baik lagi kita sepertiga E pangkat 3X kan. Berarti saya punya sepertiga kali sepertiga jadi 9. 9 dikali 2. Berarti jadinya adalah 2 per 9 E pangkat 3X. Jangan lupa karena tidak ada batas, kita harus kasih plus konstanta, gitu ya, plus C. Nah, saya mau buat garis lurus. Wah, susah banget buat garis lurus di sini ya. Oke. Yang C, integral sin kuadrat cos pangkat 3X dx. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Ini sebenarnya nggak usah dihitung integralnya, teman-teman ya. Nah, jadi kita lebih banyak soalnya aja. Jadi kalau teman-teman berhadapan dengan integral dari sin kuadrat X dikali dengan cos pangkat 3x dx, saya sangat enak kalau melihat pangkatnya ganjil gitu ya, enak banget gitu. Karena kalau pangkatnya ganjil, kita akan tahu bahwa kita bisa membuka gitu ya, istilahnya kayak sin kuadrat x, cos pangkat 3 saya buka jadi cos kuadrat x kali cos x dx. Nah, lalu saya tahu juga dengan identitas trigonometri bahwa cos kuadrat x tidak bukan adalah 1 minus sinus kuadrat x gitu ya, dikali dengan cos x dx. Sehingga kalau saya lakukan substitusi, di sini misalkan U-nya itu misalnya U itu adalah sin X, ya. Jadi ini jawabannya misalkan U-nya sin X gitu ya. Dengan substitusi U sin X, maka integral ini akan jadi apa? Tapi jangan lupa bahwa DU adalah cosinus X dx. Jadi integral ini akan jadi integral U kuadrat dikali 1 min U kuadrat DU. Sehingga kalau saya lakukan kali silang, maka ini akan jadi U kuadrat minus U pangkat 4 DU. Ya, integralnya menjadi integral biasa yang kalian bisa hitung sendiri, karena kita tidak diminta integralnya berapa. Oke, lanjut. Identitas yang kita pakai untuk integral sin 3x cos 5x dx. Nah, kita menggunakan identitas aturan jumlah dan selisih. Ya, kita lihat di sini bahwa di sini ada bentuk sin kali cos. Di mana nilai cosinusnya 5x, sinnya 3x. Cosnya, nilai cosinusnya bukan lebih gede juga ya, tapi kayak 5x di depan gitu ya. Nggak ada jaminan kalau 5x akan lebih besar dari 3x gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa apa? Bahwa bentuk cosinus 5x dikali sinus 3x ini dapatnya dari mana gitu kan? Dari mana? Nah, teman-teman jangan lupa kita pernah ada bentuk eh sinus A dikurangi sinus B. Ini adalah 2 cos jumlah per 2 sinus selisih per 2. Jadi di sini saya bisa mengusahakan berpikir ya bahwa berapa A dan B yang bisa saya pilih sehingga saya bertemu dengan 5x dan 3x. Dan jawabannya adalah dengan memilih A-nya adalah 8x gitu ya, dan memilih B-nya sinus 2x gitu ya. Maka di sini saya akan punya 2 cosinus 5x dikali dengan sinus 3x. Karena saya hanya mau cosinusnya aja, nggak ada mau duanya, jadi saya bisa tulis bahwa cosinus 5x dikali sinus 3x ini adalah setengah sinus 8x dikurangi setengah sinus 2x. Ya, itu identitas yang kita pakai, nanti kita tinggal mengintegralkan. Yang E, untuk menghilangkan tanda akar, kita misalkan U-nya apa? Nah, jadi untuk yang E, itu kan integral dari X per akar pangkat 3 dari X min 3 dx. Nah, untuk substitusi yang merasionalkan, kita dapat menghilangkan tanda akarnya dengan apa? Dengan misalkan U pangkat 3 sama dengan X min
3 ya. Jadi kita misalkan ini ya. Jadi kalau kita misalkan U pangkat 3 X min 3, maka saya juga bisa tulis X-nya sebagai U pangkat 3 plus 3 gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau coba hitung ke belakang gimana gitu ya. Nah, jadi soal kita dengan informasi-informasi ini, maka integral di sini akan berubah menjadi integral dari U pangkat 3 plus 3 dibagi dengan U gitu ya. Karena kan U pangkat 3 X min 3 gitu kan. Jadi kalau X min 3 yang saya masukkan U pangkat 3 jadi U gitu kan. Dx-nya adalah 3U kuadrat du. Ini bisa dicoret sehingga ini jadi integral dari 3U kali U pangkat 3 plus 3 du. Ya, silakan hitung sendiri gitu ya. Yang jelas kita memisahkan U pangkat 3 sama dengan X min 3 untuk kasus ini. Baik, berikutnya untuk yang F, substitusi X sama dengan berapa agar untuk menghilangkan tanda akar. Nah, ini kita kenal dengan substitusi trigonometri. Jadi untuk bentuk, ya saya kasih bentuknya aja dulu. Kalau ketemu dengan bentuk A kuadrat minus X kuadrat, kita memisahkan X itu sebagai A sinus T. Lalu kalau bertemu dengan bentuk A kuadrat plus X kuadrat, ini kita misalkan X-nya sebagai A tangen T. Dan lalu kalau ketemu bentuk yang terakhir, X kuadrat minus A kuadrat, kita lakukan substitusi X sama dengan A sekant T. Gitu ya. Jadi di kasus ini kita menggunakan yang atas gitu ya. Jadi kita lakukan substitusi X-nya sebagai 2 sin T. Nah, apa kegunaan dari mensubstitusi X sama dengan 2 sin T? Kegunaannya adalah gini. Jadi kalau kita tahu X-nya 2 sin T, berarti dx sama dengan 2 cosinus T dt. Maka di sini integral ya. Integral dari akar 4 min X kuadrat dx ini akan berubah jadi apa? Nah, X-nya kan adalah 2 sin kuadrat. Dx-nya adalah 2 cosinus T dt. Jadi di sini saya bisa tulis 4 dikali dengan 1 minus sin kuadrat T. Gitu ya. Dikalikan dengan 2 cosinus T dt. Sehingga di sini akan jadi akar dari 1 min sin kuadrat kan 4 cos kuadrat. Berarti integral dari 2 cos T 2 cos T dt. Nah, hati-hati teman-teman, saya tidak ingin mengajarkan ilmu sesat. Saya harus beritahu bahwa akar dari A kuadrat itu adalah mutlak A. Namun di sini, untuk pensubstitusian yang di sini, T-nya itu sebenarnya dibatasi ya teman-teman. Jadi T ini dibatasi sebenarnya dari min pi per 2, lagi-lagi sampai pi per 2, di mana pada interval ini nilai cosinus akan selalu bernilai positif. Makanya di soal ini akar dari 4 cos kuadrat T saya langsung ubah jadi 2 cos T. Jadi ini sebenarnya ada mutlak, cuma karena mutlaknya hanya kemungkinan nilainya satu aja positif, tidak mungkin negatif. Karena kita tahu bahwa cos T selalu bernilai positif, ya udah jadi nggak usah ditulis. Sehingga ini menjadi integral dari 4 cosinus kuadrat T dt. Nah, integral ini baru kita biasa selesaikan. Nah, hati-hati teman-teman, kita harus membalikan T ya. Jadi kita nggak, ini kan fungsi apa dalam X. Ini sedangkan kita integralkan dalam T. Nah, apa hubungan antara T dan X gitu ya? Kita tahu tadi bahwa X sama dengan 2 sinus T. Maka sinus T bisa saya tulis sebagai X per 2. Maka di sini untuk mendapatkan T, saya tahu bahwa T itu adalah sin inverse dari X per 2. Nanti kalau teman-teman ada variabel T, variabel T diubah dalam sinus inverse X per 2. Gitu ya.
Nanti kita coba lebih lihat lagi lebih dalam di satu soal bawahnya. Yang berikutnya yang G menentukan integral x kuadrat plus 1 per x min 1. Nah, integral x kuadrat plus 1 x min 1 dx. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan melakukan pembagian bersusun. Jadi, di sini ada x kuadrat plus 1, di sininya x min 1. Maka jelas banget ini x kuadrat min 1, x kuadrat min x, maaf. Kalau dikurangin kan jadinya x tambah 1 ya. Jadi ini akan jadi x tambah 1 juga. Di x min 1, maka bawahnya 2. Gitu ya. Maka di sini bentuk dari x kuadrat plus 1 per x min 1 saya bisa tuliskan sebagai x plus 1 ditambah 2 per x min 1. Dengan mengubah ini kita akan lebih gampang untuk mengintegralkan bentuk x kuadrat plus 1 per x min 1. Ya, begitu. Lanjut ke soal nomor H, integral 5x min 5 per x kuadrat min x min 6 dx. Nah, ini kita lakukan dengan mengubah 5x min 5. Ini kayak dekomposisi pecahan sih namanya. Jadi ini kita ubah menjadi A per x min 3 ditambah B per x min 2. Mengapa? Karena x kuadrat min x min 6 kalau kita faktorkan itu adalah x min 3 kali x min 2. Ya gitu, akan lebih diperjelas di soal integral-integral. Langsung ke contoh soal akan lebih mudah. Lanjut ke soal nomor 2, kita hanya bahas sampai soal nomor 2 aja. Karena untuk tolak angka hasilnya cukup panjang juga, teman-teman. Nah, ini saya akan cobakan sampai hitung hasilnya ya. Karena ini waktu video singkat, jadi saya bisa lebih fokus untuk hasilnya. Kalau dulu kan lebih ke caranya aja. Nah, untuk nomor 2 semua menggunakan integral substitusi biasa. Jadi ini masih gampang harusnya. Jadi untuk yang A, itu kita misalkan aja U-nya adalah x kuadrat plus 5, maka di sini du sama dengan 2x dx, gitu ya. Maka di sini x dx ini akan jadi setengah du, sehingga soalnya akan jadi setengah integral dari u pangkat 5 du. Berarti ini akan jadi setengah dikalikan dengan 1/6 U pangkat 6 tambah C. Berarti di sini akan jadi 1/12. U-nya dibalikin X kuadrat. 1/12. X kuadrat plus 5 pangkat 6 plus C. Lalu yang B, integral 0 sampai 1 dari, itulah intinya ya. Oke, integral 0 sampai 1 dari xe pangkat minus 2x kuadrat dx. Nah, ini kita lakukan dengan memisalkan U-nya sebagai minus 2x kuadrat. Maka di sini du akan menjadi minus 4x dx. Maka di sini x dx ini akan menjadi min 1/4 du. Gitu ya. Nah, di sini kita punya batas. Batasnya adalah saat apa? Kita punya batas di sini saat x-nya 0, maka U-nya akan bernilai 0 pula, dan saat X-nya bernilai 1, U-nya akan bernilai minus 2. Jadi saya punya sekarang integral dari 0 sampai minus 2. Nah, X dx itu kan tadi minus 4 du. Jadi ini saya bisa tulis sebagai minus 1/4 integral dari 0 sampai minus 2 dari E pangkat U du. Gitu ya. Nah, saya bisa hilangkan tanda negatif yang ini dengan membalik batas integral ya. Jangan lupa bahwa kita punya sifat bahwa integral dari A sampai B fx dx bisa saya tuliskan juga sebagai minus integral dari B sampai A
fx dx gitu ya. Nah, dengan sifat ini kita maka bisa lakukan hilang minusnya. Jadi saya punya seperempat integral dari min 2 sampai 0 dari e pangkat u du. Gitu ya. Nah, maka di sini uh, akan menjadi seperempat dikalikan dengan e pangkat 0 dikurangi dengan e pangkat minus 2. Ya, berarti di sini akan jadi seperempat minus ya gimana nulisnya ya? Saya nulisnya gini aja deh. Berarti ini 1 minus seper e kuadrat. Ya, gitulah ini ya. Oke? Lanjut. Soal yang C, integral e pangkat 2t per e pangkat 2t plus 1 kuadrat dt. Nah, untuk soal ini kita misalkannya itu U sama dengan E pangkat 2T plus 1. Maka di sini DU itu akan jadi 2E 2T DT. Berarti E pangkat 2T DT ini sama dengan setengah DU. Maka ini akan jadi integral setengah integral DU per U kuadrat. Ya, berarti di sini eh setengah dikalikan dengan minus 1 per U. Tambah C, berarti jadinya minus 1/2 U. Berarti harus dibalikan lagi minus 1, 2 kali E pangkat 2T plus 1 plus C. Yang D, integral E pangkat integral dari E sampai E pangkat 9 dari 1 per X akar ln X dx. Kita misalkan U-nya itu ln X, maka du ini adalah turunan adalah 1 X dx. Ada batas saat X-nya itu E, maka U-nya akan menilai 1. Karena ln E itu 1, dan saat X-nya E pangkat 9, U-nya akan menilai 9. Gitu ya. Maka di sini saya bisa tuliskan integral 1 sampai 9 du per akar U. Ya. Sehingga ini akan jadi U pangkat minus setengah ya. U pangkat minus setengah berarti integralnya akan jadi 2 akar U ya. 2 akar U dari 9 sampai 1. Berarti akan jadi 6 kurang 2. Berarti adalah 4. Yang E, integral X kuadrat sekant kuadrat. Waduh, banyak banget tuh. Integral X kuadrat sekant kuadrat dari X pangkat 3. Dx. Gitu ya. Nah, ini misalkan U-nya X pangkat 3. Berarti di sini DU akan jadi 3X kuadrat dx. Sehingga di sini eh saya bisa tuliskan sebagai sepertiga integral dari sekant kuadrat U du. Di mana integral dari sekant kuadrat berarti adalah tangen U ditambah dengan C. Berarti di sini adalah sepertiga tan dari X pangkat 3 ditambah dengan C. Lanjut, integral 0 sampai 3/2 dari 1 per 4 tambah 9X kuadrat dx. Nah, untuk soal ini kita membutuhkan substitusi yang agak beda, agak lain gitu. Agak lain mengapa? Karena kita di sini berhadapan dengan inverse trigonometry. Jadi,
bentuk 1/4 tambah 9x kuadrat saya ingin tuliskan sebagai 1/2 kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat. Di Bocel ada gitu ya, bahwa ketika kita berhadapan, eh saya tulis di sini, ketika kita berhadapan dengan integral dari du per a kuadrat tambah u kuadrat, ini akan menjadi 1/a tangen inverse dari U per A tambah C gitu ya. Nah, maka di sini yang saya lakukan adalah ya integralin gitu. Jadi, eh berarti sekarang pemisahan yang kita lakukan adalah memisalkan U-nya adalah 3x. U sama dengan 3x, maka di sini du sama dengan 3dx gitu ya. U 3x maka du sama dengan 3dx. Oke. Nah, karena U-nya 3x, maka di sini saat x-nya di sini ya. Saat x-nya 0, maka U-nya juga 0. Kalau saat x-nya 3/2, maka U-nya akan jadi 9/2 gitu ya. Nah, maka di sini akan jadi integral 0 sampai 9/2 dari, bentar, du katanya sama dengan 3 dx. Berarti dx ini sepertiga du. Oke. Berarti ini akan jadi sepertiga integral dari 0 sampai 9/2 gitu ya. Dari du per 2 kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat. Oke? Nah, di sini berarti saya langsung bisa integral ini. Berarti ini sepertiga dikalikan dengan integral dari ini. Integral dari ini itu tidak bukan adalah setengah tangen inverse dari 3x per 2 gitu ya. Nah, karena ada batasnya berarti ini 9/2 sampai 0. Tan 0 itu kan ya 0 gitu ya. Oh, sorry. Ini tangen 3x per 2. Oh, ya, ini udah dibalikin ya. Jadi tangennya, wih, sebentar, sebentar. Hmm, sebentar, bentar, bentar. Ini kan dalam U ya. Oh ya, berarti ini misalnya aja dalam U ya. Sorry, sorry. Berarti ini misalkan aja ini dalam U. Berarti U per 2 gitu ya. Nah, ini 9/2, ininya 0 gitu ya. Oke, sepakatnya gitu ya. Nah, jadi tangan inverse dari 0 itu 0 gitu ya. Tangan inverse 0 0. Jadi kayak nggak usah diurusin gitu. Jadi kita tinggal berurusan sama, berarti sepertiga, ini berarti setengah tangan inverse dari 9/4 gitu ya. Oke, jadi ini berarti adalah 1/6 tangan inverse dari 9/4. Ya, jawabannya itu. Oke, lanjut sebab E pangkat min T plus 2. Oh, banyak banget cuy soalnya. Gila. Sebab E pangkat min T plus 2 dt. Berarti di sini saya akan kalikan atas dan bawah dengan E pangkat T. Jadi ini integral E pangkat T 2E pangkat T plus 1 ya. Jadi atas dan bawah saya kalikan E pangkat T supaya pangkat negatifnya hilang gitu ya. Nggak enak melihatnya. Ya ini dt. Oke. Nah, jadi ini lebih enak memisalkannya U-nya sebagai 2E pangkat T tambah 1. Jadi du-nya juga jadi 2E pangkat T dt gitu ya. Jadi integralnya akan jadi setengah integral du per U. Jadi setengah ln
2E pangkat T plus 1 ditambah dengan C. Jelek, bentar. Gitu ya. Oke. Lanjut yang terakhir X per integral dari X per akar 4 min X pangkat 4 dx. Nah, ini ada bentuk baru lagi. Satu lagi itu kita punya du maaf, belum ada integral ya. Integral dari du per akar a kuadrat min u kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini saya bisa tulis sebagai sinus inverse dari u per a tambah c, gitu ya. Du. Nah, oke. Berarti di sini eh saya bisa lakukan substitusinya gini. Jadi ini saya ubah dulu. Ini jadi x dx gitu ya. Per ini 2 kuadrat minus x kuadrat. Kemudian ini dikuadratin. Jadi saya misalin u-nya itu 2x. U-nya 2x, maaf. Misalin u-nya itu x kuadrat. Nah, maka di sini du akan jadi 2x dx. Nah, ketika du-nya 2x dx, maka integral ini akan jadi setengah integral du akar dari 2 kuadrat minus u kuadrat. Berarti ini adalah setengah sinus inverse dari u-nya adalah x kuadrat. Jadi x kuadrat per 2 ditambah dengan c. Ya, gitu. Jadi jawabannya begitu. Semoga benar. Baca benar sih. Nah, tulisannya kok makin lama makin jelek. Jadi ini setengah sinus inverse gitu ya. X kuadrat per 2 tambah C. Oke, sekian dulu untuk nomor 1 dan 2. Akan dilanjutkan di video berikutnya, nomor berikutnya. Oke, bye-bye.